Indonesia darurat perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Kesadaran masyarakat, terutama remaja, perlu ditingkatkan dalam menyebarluaskan informasi pribadi mereka dan saat transaksi secara digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Syarifah Umu Zakia, calon legislator Dapil 8 Jawa Timur. Tahukah kalian bahwa data pribadi kita sangat berharga? Seseorang yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah menjual data kita. Di Indonesia sendiri, kasus kebocoran data sudah sangat banyak. Kita ambil saja contoh kasus kebocoran data milik Komisi Pemilihan Umum, yakni sekitar 2,3 juta data. Kemudian, apa dampak dari kebocoran data ini? Penipuan dapat terjadi melalui bocornya data spesifik kita seperti NIK atau penyalahgunaan data pribadi, intimidasi online, cyberbullying, dan masih banyak lainnya. Ini menunjukkan betapa lemahnya hukum di Indonesia dalam melindungi masyarakat terhadap data pribadinya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Maka jika saya terpilih menjadi anggota legislator, saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR. Mempercepat disahkannya RUU PDP, di mana rancangan undang-undang ini adalah bagian dari payung hukum terhadap perlindungan data pribadi seseorang dan sebagai bentuk perhatian terhadap urgensi data pribadi seseorang, mengingat banyaknya kriminalitas yang mungkin saja terjadi atau penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bekerja sama dengan Kominfo untuk membuat Limas atau Lindungi Remaja dalam Bersosial Media. Dalam penerapannya, Limas ini dapat berbentuk keorganisasian berbasis sosial dalam media yang dinaungi langsung oleh Kominfo. Karena remaja saat ini tidak hanya membutuhkan sosialisasi, tetapi mereka membutuhkan kerja nyata, sehingga mereka dapat menjadi agent of hero dalam perlindungan data pribadi, setidaknya bagi diri mereka sendiri. Dalam pengawasan terhadap kebocoran data, perlu dibentuk Departemen Peningkatan Perlindungan dan Pengawasan yang memiliki tupoksi memantau aktivitas dalam ruang digital dan memperketat keamanan data pribadi seseorang yang dibutuhkan oleh aplikasi pemerintahan, sehingga tidak ada lagi kebocoran-kebocoran data yang bersifat spesifik. Departemen pengawasan ini dapat dimasukkan langsung dalam keanggotaan Limas. Setelah pembentukan Limas, maka anggaran dana dapat diajukan dalam kerja nyatanya dan dalam pengawasan tindak pelanggaran, sehingga fungsi undang-undang maksimal diterapkan. Dengan demikian, rentetan undang-undang tidak hanya sekedar disahkan dan dipublikasikan, tetapi sanksinya nyata dilakukan. Sebagai masyarakat yang pintar, kita perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk memaksimalkan undang-undang dalam mengatasi kebocoran data, serta kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi pribadi. Kejahatan dapat terjadi di mana saja. Mari kita menjadi bijak, mari menjadi generasi yang kuat.